Hai guys, jangan lupa nonton video-video aku di channel YouTube Nita Thalia Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Terima kasih. I love you. Mwah. Hai guys, ketemu lagi di channel YouTube aku Nita Thalia Official. Ngomong sudah Hai. jika lu baru rusuh Ketemu lagi di mana? di sini. Ini asisten aku guys, asisten kesayangan aku. Kita kerja bareng udah hampir 20 tahun. Halus tak banget manena dirinya. Bagus dong. Teguduk itu bibirnya udah pakai lipat ya. Empeng. Kita mau Q&A. Ini pertanyaannya dari netizen di Instagram. Iya guys, lo baru nanya-nanya, pokoknya mah nanya segala rupa. Tapi kita mau bahas dulu seputar album terbaru aku ke-18 yang berjudul Liar. Kurang seksual. Jika rasa aja nama ya. Lagu Liar ini diciptakan oleh Mr. Tung, ya Tung Kenzi. Dulu makan Mr. Tung muncul nama Mr. Tung Kenzi gitu. Nah, ini Mr. Tung Kenzi ini pencipta lagu sekaligus arranger musik top ya, the best banget pokoknya mah. Nah, album-album aku yang udah kayak Goyang Heboh, Aku Mau Lagi, terus pokoknya masih banyak lagi yang lainnya. Lagu-lagu hits aku itu ciptaan Mr. Tung semua dengan aransemen musik yang pokoknya luar biasa mewah. Kenapa aku cocok banget sama Mr. Tung ini? Karena karakter kita sama, dalam arti gini, aku suka lagu-lagu nge-rock gitu kan. Terus Mr. Tung juga memang musisi rock tadinya gitu kan. Nah, beliau ini tahu banget apa yang aku pengen. Jadi bekerja dengan Mr. Tung ini gak tanpa ribet, terus santai, orangnya enak. Kalau kita tik vokal juga gak bikin kita tegang. Jadi ya udah, teteh nyanyi aja seenaknya teteh. Nah, yang tahun lalu aku ngeluarin album ke-17 berjudul Naik Darah, ciptaan Yuli Sanjaya ya, bukan ciptaan Mr. Tung, tapi Yuli Sanjaya ini teman baiknya Mr. Tung. Tapi aransemennya adalah Mr. Tung, makanya lagunya juga enak banget gitu, enak buat goyang, di bawah nyanyi juga enak gitu kan, pokoknya bagus banget lah ya. Terus seperti yang kalian tahu semuanya, Goyang Heboh juga sampai sekarang lagu terbaru terus, karena memang syairnya itu ya macam Lagu ini lagu dan terlalu. lagu terbaru terladu itu lagu terbaru terus, padahal memang lagunya lagu udah lama. Dan alhamdulillah sampai saat ini aku udah mendapatkan total ada 8 penghargaan yang sudah aku dapeti dari tahun 2000 sampai 2020. Selama 20 tahun berkarir, alhamdulillah sudah mendapatkan 8 buah penghargaan gitu. Dan terakhir kemarin aku mendapatkan penghargaan Anugerah Dangdut Indonesia MNC TV sebagai kategori penyanyi dangdut paling energi 2019. Terima kasih MNC TV. Ini kita buka pertanyaan dari netizen, dari followers aku di Instagram. Pertanyaan yang pertama dari Fanny Mochi, Instagramnya Fanny Mochi. Teh, kenapa selalu pilih genre rockdut dan lagu terbarunya Liar terinspirasi dari mana? Kenapa selalu milih genre rockdut? Karena memang karakter vokal aku memang cocoknya di genre rock dangdut gitu. Padahal awalnya aku tuh gak bisa nyanyi lagu rock gitu. Memang suka nyanyi lagu ngebeat tapi bukan rock, karena suara aku nggak bisa serak gitu ya. Kenapa awalnya nyanyi lagu rock? Dulu tahun berapa? 2003 ke 2004 yang aku punya sinus training, inget gak mana? 2004 pas lagu Goyang Heboh. Pas lagu Goyang Heboh itu aku terserang sinusitis gitu kan, udah berobat ke dokter. Udah 10 kali terapi. Kalau 10 kali terapi tidak sembuh, aku harus melakukan operasi. Nah, aku takut. Nah, terapi ke-9 aku kabur. Nah, nggak mau terapi lagi gitu kan, kayaknya nggak bakal sembuh nih. Terus abis itu recording aku MGM Record memang udah harus aku ngeluarin album gitu kan. Keluarlah album Goyang Heboh itu dengan rasa yang was-was, deg-degan,
rasa nggak percaya diri karena suara aku memang lagi ada gangguan pada waktu itu. Di samping sinusitis aku juga ada benjolan di pita suara yang harus diambil tapi tidak bisa operasi di Indonesia, harus di luar negeri. Yang paling dekat ada dari Singapura. Aku tanya ke dokter THT-nya, nanti setelah operasi suara aku bakal normal lagi apa enggak, tapi dokter nggak yakin gitu, tidak akan kembali normal 100%, paling hanya 70%. Nah, aku kan takut gitu ya, akhirnya aku memutuskan untuk dibiarkan saja lah, nggak usah dioperasi, insya Allah nanti juga akan sembuh sendiri. Yang penting makanan aku jaga gitu kan, aku nggak makan pedas, aku nggak makan yang aneh-aneh. Pada saat di vokal itu nadanya rendah banget gitu kan, biasa aku bisa mencapai nada tinggi. Di lagu yang goyang heboh ini nadanya rendah banget karena aku lagi sakit waktu itu. Nah, di situ aku bener-bener ngerasa sedih, bener-bener ngerasa apa ya, memang nanti putus asa karena aduh nggak bisa mencapai nada tinggi. Setiap nyanyi off air langsung serak, setiap nyanyi off air langsung serak gitu kan. Kayaknya aku nggak bisa lanjut deh gitu, kayaknya karir aku sampai di sini aja deh gitu, sampai aku cerita ke orang tua, ke keluarga, ke teman-teman dekat semuanya. Tapi alhamdulillah teman-teman dekat, keluarga semua memberikan support gitu kan. Karena setiap aku nyanyi nada tinggi itu pasti serak, setiap aku nyanyi nada tinggi itu pasti serak. Nah, awal mulanya kenapa bisa nyanyi lagu rock itu dari situ gitu. Terus ada salah satu pencipta lagu yang bener-bener kasih support banget buat aku, Mas Eko Saki, waktu itu pencipta lagu Goyang Heboh, ini barengan sama Mr. Tung juga. Beliau ke aku kasih support, kasih semangat, jadikan kekurangan Kekurangan menjadikan kelebihanmu. Gitu tak. Jadi kekurangan aku kan ada di situ. Setiap mencapai nada tinggi pecah suaranya, setiap mencapai nada tinggi pecah suaranya gitu kan. Nah, dari situ aku mikir gitu, ya udahlah, kayaknya memang aku harus ini deh mencoba untuk nyanyi lagu rock gitu kan. Ternyata bisa, padahal dulunya nggak bisa. Nah, awalnya itu dari situ gitu. Nah, aku selalu ingat sampai sekarang kata-kata Mas Eko Saki itu. Itu jawabannya Pak Mochi. Terus pertanyaan keduanya, dan lagu terbarunya Lia terinspirasi dari mana? Nah, kalau terinspirasi dari mana kita harus nanya ke pencipta lagunya, Mr. Tung. Seandainya dia ada di sini ya, cerita lagunya kan tentang seorang wanita yang disakiti oleh laki-laki gitu kan, dikhianati sampai akhirnya dia terluka hatinya, sampai akhirnya dia marah, terus meluapkan emosinya kayak dendam gitu kan, ya akhirnya dia jadi liar gitu. Mungkin Mas Tung pernah patah hati. Nah, aku juga sama, pernah patah hati juga dan pernah liar juga gitu kan. Rata-rata orang yang pernah patah hati pasti begitu. Itu pernah nggak ngerasain patah hati terus liar? Maaf, semua apa? Iya. Kalau aku sendiri, ini kalau ditanya pengalaman pribadi apa gimana, ada, pernah ngerasain kayak gini beberapa kali gitu. Ada lagi yang nanya, kenapa lagunya kok enggak yang mellow gitu. Kita pernah coba lagu mellow juga, tapi karena vokal aku lebih cocok ke genre yang ini, jadi ya udah kita geluti aja, kita jalani aja dulu genre yang ini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh, ini tadi dari Ardian Syah RNG yang nanya kenapa lagunya kok enggak yang mellow. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Susiku Esmiran, kapan Mbak lagu barunya keluar? Udah kangen banget pengen lihat album barunya. Kita baru saja posting video klipnya, jadi sudah rilis ya, sudah diputar juga di radio-radio dangdut di seluruh Indonesia, sudah ada juga di YouTube sudah. Terus kita sekarang lagi produksi CD dan VCD-nya, dan album ke-18 ini terdapat 6 lagu itu buat kita bagi-bagikan secara gratis ketika show off air di luar kota gitu. Jadi tidak untuk diperjualbelikan. Jadi kalau kalian nyari CD-nya di mana nggak bakal dapet, karena kamu hanya akan dapat langsung dari tangan saya. Ada yang nanya dari Dedi Carvalho, apa Nita Thalia termasuk dalam kategori liar? Menurut kamu gimana, Cak? Liar ini kategorinya luas gitu. Liar dalam apa dulu gitu, dalam segi apa dulu. Nah, kalau aku sendiri sering keluar rumah itu juga kan liar, ya kan, bisa dikatakan liar, ya kan, kelayaban, ngangkoting gitu kan, atau pupu ulin, ngancolong-ngancolongan itu liar. Tapi kalau aku nggak gitu.
gitu. Aku tetap menjalankan kewajiban aku sebagai seorang istri, sebagai kewajiban sebagai seorang ibu, masak, ngepel, nyapu, beberes, jadi mah segala rupa gegero nanon. Pokoknya aku jalanin itu, dan kalaupun harus keluar rumah itu pun hanya untuk kepentingan pekerjaan dan harus seizin suami. Aku ke pasar, aku kemana, ke mall, itu pun harus dengan keluarga dan harus dikawal oleh suami. Jadi aku tidak liar kalau dalam segitu. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya, Cang. Kapan promo di radio di Kota Bandung? Segera akan kita jadwalkan, jadi tunggu kehadiran saya di kotamu. Ini lagu liar ini untuk 18 plus ya, katanya gitu. Sebetulnya kalau ngelihat dari sisi video klipnya memang untuk 18 plus, karena ini kita sebetulnya tidak ada konsep ya, tidak ada konsep video klip harus gimana-gimana, enggak. Cuma memang saya pengennya lebih sensual aja gitu, karena ada konsep sensualnya. Ya ini hanya diperuntukkan untuk 18 tahun ke atas. Nah ini ada yang nanya dari Iwan Tato 16. Sukses selalu buat Nita Thalia atas rilis albumnya yang ke-18. Terima kasih, semoga booming ya, amin. Pertanyaan saya, apa seorang Nita Thalia mau nyanyiin lagu ciptaan dari fansnya? Kalau lagu itu memang benar-benar berkualitas, lagu itu memang benar-benar bagus, boleh banget, bebas-bebas saja gitu. Nah, kalau kamu punya ciptaan lagu yang benar-benar keren, benar-benar bagus, cocok buat karakter vokal saya, boleh gitu. Ada lagi yang nanya dari Jekosel 27, lagu apa aja yang telah diciptain sendiri? Belum ada saya, karena aku belum bisa ciptain lagu sendiri, aku baru bisa menyanyikan saja. Doain saja dan terus kasih support ya, semoga aku di next album ke-19 bisa nyiptain lagu sendiri. No, ada yang nanya dari DM Gali, asisten eta menang di mana sih? Kok bisa pamit jeung juri modal gitu? Jangan sedih, biarpun ideng, ya asisten kesayangan Uing ya teh. Jangan salah, gue sayang banget sama dia, hanya dia yang naon teh, ya teman curhat segala rupa, karena kalau ada apa-apa gitu ya, kalau misalkan orang tersedih, orang overbete naon, aku tuh gak berani kalau curhat ke suami gitu kan, gak beraninya tuh curhat ke manehna ngumpul gitu. Jeung deh lamun curhat, mun apa kabatur, gak berani ngungkapin ke orang lain, manehna tinggal dicarekan ke orang gitu. Makanya mun eueuh manehna uing ripuh. Anggapnya tuh. Ada lagi yang nanya, Rizky pendiam, lagu liar itu ceritanya siapa? Cerita semua orang gitu, karena orang pasti pernah mengalami namanya dikhianatin terus jadi liar gitu kan, pasti pernah. Aku pun pernah. Konsep lagu liar ini tentang apa ya? Temanya tentang orang yang patah hati, seorang perempuan yang dikhianati, jadi si lalaki nanti kan pura-pura hunkul gitu tak. Karena di bagian refnya kan ada kata-kata, setelah aku tahu kau hanya pura-pura denganku, keras aku menjerit, keras hatiku menahan sakit tuh. Jadi emang bener-bener nyeri kabina-bina gitu kan, udah sakit hati banget makanya liar. Ada yang nanya gini dari Ayi Madiem, sesuai judulnya liar, apa nggak takut mbak dibilang norak atau kampungan? Kan video klipnya feminim. Nah, video klip feminim cina. Video klipnya nggak feminim sayang, video klipnya dibikin sesensual mungkin. Itu konsepnya memang seperti itu kan, disesuaikan dengan judul lagunya liar. Jadi kita pilih modelnya juga emang geus banget aing teh sangar sadis, mukanya muka jutek kan akunya gitu. Jadi kita pilih modelnya juga memang yang menyesuaikan dengan lagu dan menyesuaikan dengan aku gitu, dengan muka aku gitu. Jadi kalau orang bilang norak, kampungan, aduh saya tidak takut, orang mau ngomong apa juga bodo amatan, biarkan saja, mereka juga kan punya hak untuk menilai seperti apa gitu. Yang penting saya tetap berkarya. Oke, itu pertanyaan sekitar lagu liar. Pertanyaannya udah habis dan kita sekarang pengen ngebahas tentang video klip. Nih guys ya, ini asisten ya, ini fotografer aku yang kemana-mana. Kita ini satu tim, kemana-mana kita selalu pergi itu berlima aku. Kalau keluar kota kan ada suami aku selalu ikut, terus ada road manager namanya Yayan, itu adik ipar aku, adanya suami aku, dia dan dia gitu, dan fotografer aku. Nah kalau misalkan di daerah kita syuting di daerah Jakarta aja, suami aku nggak ikut, jadi kita cuma berempat doang yang jalan. Jadi kita ini udah kayak 4 sekawan,
suka duka kita jalanin bareng-bareng, seserian bareng, cerik bareng, ngomongin batur bareng. Urang maneh ngomongin batur mah. Ngaji bareng. Ngomongin batur mah. Dan ini alhamdulillah dari fotografer dia sekarang jadi video klip director dan sudah beberapa artis juga yang sudah dia garap. Maksudnya lagunya itu lagunya yang video klipnya yang sudah Kang Adi ini garap, termasuk ini lagu pertama aku yang dia garap, dan next album, dan masih banyak juga lagu-lagu aku nih yang di album sebelum-sebelumnya belum dikasih klip, yang belum ada video klipnya, mau aku minta tolong ke dia juga karena memang itu video klipnya keren banget sesuai dengan keinginan aku. Padahal ya orang cerita tentang hari itu kemarin itu tuh ceritanya rek naon urang teh. Kita cuma buat foto-foto aja kan, kita nggak ada persiapan bikin video klip dan lain-lain sebagainya. Iya, jadi awal mulanya ini sebelum 2 hari sebelum tanggal 1 Juni, klip itu kan dibikin tanggal 1 Juni 2020 ya. Kita dari tanggal 29 ya? Dari tanggal 28 Mei udah kontekan karena awalnya kita pengen bikin ini deh foto siger penganten gitu kan. Terus kata dia, ada nih Indah, makeupnya bagus gini-gini bla bla. Pokoknya aku pengen foto siger. Cerita awal mulanya itu seperti itu, tidak ada namanya mau bikin klip ini orang ini, nggak ada rencana sama sekali gitu. Makanya ini serba dadakan semuanya dan rarewas jelema kabeh oge gitu, karena aku pengennya juga pas bangun tidur, pas maneh datang. Sial. Pas maneh datang. Emang mau dipoto kok jadi kaget ya. Ambil baju yang itu, orang udah dibawa perasaan ya, untung dibawa kan, coba kalau nggak dibawa. Ambil baju yang itu, kan dibawa. Jadi ceritanya mau bikin pemotretan doang, tidak ada model sama sekali, dan dia juga bawa itunya, kameranya juga yang kamera buat foto. Tidak ada bawa lighting ini nggak ada sama sekali karena tidak ada persiapan, tidak ada prepare sama sekali. Bawa baju juga seadanya, yang ada di depan mata baju itu bawa, baju ini bawa, baju itu bawa, baju ini bawa, baju itu bawa, baju ini bawa, itu bawain. Biasanya kita riwah kan, baju ini mau sepatu bawa 3, rambut foto doang. Konsep aja ya ala kadarnya gitu kan. Ada konsep dan pas cerita pas pagi-pagi orang udang sare teh, maneh datang orang udang sare, tiba-tiba apa bikin klip ala-ala gitu kan. Aku pikir itu pas aku bangun tidur. Apa bikin video klip konsepnya ala-ala lah gitu, asal aya gitu. Sebenarnya ini bukan video klip yang asli gitu kan. Aku pikirnya udahlah bikin dulu aja, bobodoan, cek urang mah bohong-bohongan dulu aja gitu kan. Nanti kita bikin lagi, rencananya kan video klipnya mau dibikin di outdoor ya kan, tapi karena lagi PSBB dia udah hunting lokasi kemana-mana tapi nggak dapet izin, pengen di sini nggak dapet izin, pengen di sini nggak dapet izin. Makanya tadinya kita mau ya udah kita bikin ke bulan Juli aja, tetapi di bulan Juli aku udah full jadwal, udah nggak bisa diganggu gugat, udah nggak mau ngapa-ngapain, pokoknya fokus ke jadwal yang sudah ada di Juli, gitu kan. Awalnya tuh kayak gitu. Nah terus habis itu ngomong ke dia, cariin model. Dia kalang kabut model kalang kabut, pokoknya cari model yang memang karakter apa ya, mukanya tuh pas buat aku gitu, jangan sampai jumping kabanting kan ayo urang mah kieu engke modelnya milih gitu tak ulah tepikeun ka kitu gitu. Nah dia yang riweuh nyari model, akhirnya kita kontak temen kita si Ede kesayangan, Denny, si Ali, dan akhirnya dapatlah Abang Eko yang dia kontak sendiri gitu, bukan saya kontak, dia kontak sendiri. Dan mana kesare digunakan kesana. Nah habis itu kita make up dari jam 9 pagi, kita mulai jam 12 hanya sampai jam 4 sore. Nah kebayang cuma 4 jam durasinya gitu bikin klip, iya kan? Sok dari batur mah tuh mungkin yang klip karena saukur 4 jam atau yeti ya mah stok gambar kurang lagi geus lieur aing nyeri hulu geus teu mood gitu kan. Terus cuman yang satu baju, yang pertama yang baju ular hijau itu ngambil gambar aku sendiri 1 kali ya, ngambil gambar sama model cuma 1 kali, 2. Terus yang baju hitam yang sendiri 1 kali, yang sama model 1 kali. Terus yang di motor cuma 5.
5 kali tik doang, 5 kali stock shoot doang gitu kan. Ini durasi 4 menit 42 detik. Kebayang nggak sama kalian sok iya anu riweuh kameramen pasti nu ngedit oke pasti muter otak ya kudu kumaha gitu, harus gimana ini dengan stock shoot yang sangat terbatas gitu. Sementara orang hayangna kieu gitu kan. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Berapa hari ya? Ngedit 2 hari doang. 2 hari. Ngedit 2 hari doang, tapi kita pending dulu, nggak langsung kita up dulu, nggak langsung kita tayangin di YouTube dulu gitu ya. Terus ini juga alhamdulillah nih kontak modelnya juga model yang memang udah profesional banget dan memang sudah banyak model klipnya memang udah profesional, nggak canggung, nggak grogi gitu kan. Jadi semuanya berjalan lancar tanpa konsep sama sekali. Jadi ketemu di situ, terus si abangnya nanya kan, abang mesti ngapain? Abang nggak mesti ngapa-ngapain, diem aja gitu kan. Cuman aku permisi dulu gitu kan, abang maaf ya nanti kalau aku pegang-pegang gitu kan, karena memang judulnya kan liar gitu. Terus masa nggak megang-megang gitu kan, makanya aku permisi dulu. Udah, tik ngalir gitu aja, pegang, gerayang, udah jadi ngalir gitu aja, tidak dibikin ribet, tidak dibikin riweuh, nggak pusing, nggak stres gitu, mengalir begitu aja gitu. Terus juga kita tim yang waktu itu kerja juga cuman sedikit ya, jadi cuman 7 orang ya. Nah ini road manager, ini sama si Ede, sama ini kameramen merangkap lighting, merangkap ungkat angkut barang dengan background yang ala kadarnya, tidak ada persiapan sama sekali. Bener nggak sih? Bener. Kursi yang dipakai syuting itu kursi di ruang make up di lantai 3 diturunkan ke handap gitu kan. Adik pokoknya gue mau pakai kursi yang ini kursi bagus gitu kan, karena kan aku pakai baju hitam kan, model juga pakai baju hitam. Udah backgroundnya cuma di dua background doang. Satu background. Di luar izin. Di luar ya. Cuma dua doang gitu. Dan kita cuma 2 kali ganti baju doang. Dari baju nu terakhir mah kan kita pakai tank top, pakai 3 kali. Komo model. So, cuma pakai kaos hitam tapi gak gagah gitu kan, karena emang bentuk bodinya udah gagah, cuma pakai kaos gitu doang tapi keren gitu. Jadi ini benar-benar sederhana banget. Jadi kalau nanya gimana sih itu bikin klipnya, kok ada yang bilang wih keren, baru intronya aja udah keren. Aduh, kita nggak ada konsep, kita nggak ada prepare sama sekali. Baju yang aku pakai pun itu yang kelihatan di depan mata aku bawa gitu kan. Cuman memang dia jago ngambil gambar ya, ngambil gambarnya bagus walaupun stoknya sedikit. Dan yang editing juga ini jago banget sama Rana si Wiriana. Bener-bener nih editingnya jago banget ini. Kalau nggak tahu ya, kalau yang editnya bukan dia apakah akan sekeren ini apa enggak gitu. Jadi ini bener-bener tim Adi Usna ini memang benar-benar luar biasa. Dan aku di make upin sama Indah, Neng Indah Hijab Mua. Itu make upnya juga bagus banget, sama Linta make up wedding. Terus juga ada Arbiena yang lanjut, kita waktu itu habis selesai bikin video klip lanjut pemotretan untuk wedding, aku pakai henna juga. Kepada orang-orang tersayang yang sudah terlibat dalam pembuatan video klip aku yang berjudul Liar ini, asisten aku, Nuhun, Adi, video klip director, merangkap fotografer juga ini, makasih banyak. Semoga setelah keluar album lagu Liar ini jobnya makin banyak, artis-artis semuanya nanti pasti bakal pengen pakai jasanya Adi untuk bikin video klip sekaligus foto-foto gitu. Terus juga buat editing Kang Wiriana, makasih. Kreal Studio Koko, makasih banyak sudah meminjamkan tempatnya. Nanti aku bakal syuting di situ lagi. Terus buat Indah Hijab Mua, Mami Linta, terus Teteh Saheta, pokoknya Instagramnya ngaranna Arbiena gitu kan. Terus buat model klip Abang Eko, KDI, makasih banyak sudah bantuin pembuatan video klip ini. Terus juga buat road manager aku Kang Yaya, terima kasih. Terus si Ibu Gubernur teh karena Ya Ibu Ndut lah. Makasih banyak pokoknya buat orang-orang tersayang yang sudah terlibat dalam pembuatan Si Ede kan disebut. Oh si Ede ya Allah, Ede hampura Ede
Ede makasih banyak, Ede udah bantuin, yang selalu kasih masukan, kasih support. Ede, Denny Pranatas, Delanang, makasih banyak. Pokoknya semoga setelah keluar lagu ini kita masih bisa kerjasama dengan baik ya. Mudah-mudahan bikin video klipnya bisa lebih baik dari yang sekarang, dari yang liar ini, karena kita mau bikin ini yang Burung Nakal juga kan belum ada video klipnya. Kita mau bikin juga dengan konsep yang berbeda pula gitu. Koko nanti aku datang lagi ke Korea ya Koko ya. Maaf tempatnya diacak-acak terus sama Ike. Oke, terus Indah Hijab juga siap-siap aku bikin video klip lagi. Dewi Riana siap-siap edit lagi. Ampun pokoknya. Oke, itu seputar video klip lagu liar, dan aku pasti mengucapkan makasih banyak juga buat Mr. Tung yang sudah menciptakan lagu ini dengan balutan aransemen yang luar biasa keren, sesuai dengan apa yang aku inginkan. Dan yang pasti buat suami aku juga makasih banyak, selalu support. Buat MGM Record terima kasih. Dan alhamdulillah di album ke-18 ini aku masih bisa produseri sendiri secara langsung. Kalau dulu kan masih dibimbing oleh suami aku kan. Alhamdulillah yang menjadikan aku seperti sekarang ini juga adalah suami tercinta yang mengorbitkan aku jadi artis, juga suami tercinta dan membimbing, membina hingga menjadi seperti sekarang ini. Makasih, I love you ayah sayang. Wah. Terus pertanyaan yang lain, ya Cici aja dong. Iya. Itu seputar. Ada yang nanya dari Aib Fahmi 9. Teh janda apa bukan? Nasari. Emang nyata janda. Jika parawan jika janda. Nggak mau jadi janda. Jadi alhamdulillah aku sama suami alhamdulillah awet, rumah tangga bahagia, tetap mesra, tetap harmonis, dan alhamdulillah usia pernikahan ini tahun ini nanti 27 Agustus ke 20 tahun gitu. Jadi saya bukan janda. Terus selanjutnya ada lagi banyak yang nanya umur teteh berapa sih? 17. Tersinkron jadinya tuh. Ya ada aku mah kan orangnya nggak mau apa-apa diumpet-umpetin gitu ya. Ya udah transparan aja gitu. Umur aku 37, aku kelahiran tahun 82, 1982. Jadi umur aku 37 tahun. Jelas ya, jadi jangan nanya-nanya lagi umur sabaraha aya nu nebak 47 tahun. Nih anak wing aya nu nebak yang sekali ada 87. Itu tah. Jadi umur aku 37 tahun. Udah matang sekali ya, sebentar lagi 40. Oke, lanjut lagi. Ada yang nanya, "Kenapa Teteh suka pakai daster?" Dari Anissa Erlangga Saputra. Karena daster itu adalah pakaian paling nyaman sewaktu kita di rumah. Sembriwing. Adem gitu. Mana pernah pakai daster? Bawa daster untuk pakai beret. Jadi aku emang suka banget pakai daster gitu kan. Nyaman aja gitu. Nah lu aja yang iya sok nyolong daster. Pakai daster. Aku naon? Daster kupu-kupu. Jawabannya kenapa suka pakai daster? Jawabannya adalah karena daster itu nyaman, adem gitu ya. Apalagi daster batik gitu kan. Selain kita mencintai produk Indonesia dan bahannya juga emang nyaman, adem, tapi kita harus pintar-pintar milih bahan aja ya. Ada kan bahan yang keras, naon gitu. Soalnya harga tergantung ke kualitas, tergantung harga gitu biasanya gitu. Oh ada yang nanya gini, dari Begundal 13, gimana sih Teh bisa harmonis dan akur sama istri pertama dari suami Teteh? Jawab. Intinya saling percayalah, Terus? saling pengertian, Terus? saling menghormati. Lanjut. Saling berbagi. Ya pokoknya intinya saling, benar tadi Cak Maneh Cek, saling pengertian, saling menghormati, saling menyayangi, saling percaya gitu. Terus sabar, terus ikhlas gitu kan. Ya walaupun di awal mula memang terasa berat, tetapi ya kita jalanin karena ini kan proses juga udah lama. Aku rumah tangga juga udah 20 tahun kan. Jadi ya alhamdulillah, justru aku mah terima kasih banyak gitu kan. Ya Allah, bersyukur banget sama Allah. Walaupun status aku sebagai istri kedua, tapi aku benar-benar diakui banget sama istri pertama. Aisyah kenapa memang sangat diakui banget sama istri pertama dan keluarganya gitu.
karena ya tergantung kitanya juga sih. Kalau kita bener-bener apa namanya ya menunjukkan kebaikan gitu kan, kalau kitanya jahat, kalau kitanya nggak bener, pasti mereka juga nggak akan suka sama kita gitu. Nah ayo dong nanya Kia, kamu suka yang gede pendek atau yang panjang kecil? Lo pilihan lain, anu pondokmu, kulitikmu, kumaha? Sob, mau jawab? Yang gede panjang lah. Rezekinya gede panjang gitu. Nah terus ada yang nanya dari Benny Gede, Teh Nita, rumah mewah yang di Cibinong siapa yang nempatin, kok gak pernah dipamerin sih kayak artis-artis dangdut lainnya? Sayang, ngapain mesti dipamer-pamerin? Aku tuh orangnya gak suka pamer kecuali pamer body ya. Karena kalau pamer body emang itu mah gak bisa dirubah dari dulu. Itu mah dari semenjak aku kecil, dari SMP ke SMA terus menikah sama suami pun, suami udah tahu kondisi aku emang kayak gini, emang senengnya pakai baju seksi karena aku suka keindahan tubuh aku. Itu udah nggak bisa di namanya cang itu teh untuk nggak segel itu bisa dibendung kalau Ais ya Itu bisa diganggu gugat lah karakter. Udah karakternya kayak begini gitu kan. Kalau pamer body emang aku suka karena aku suka keindahan tubuh aku, dan emang dari dulu sebelum kenal sama suami pun aku memang sudah kayak begini karakternya gitu. Nah kalau pamer kekayaan aku memang tidak suka, maaf ya. Rumah aku jadi pamer tuntung nate. Rumah lima ini di dia di Bandung Gablek 2, terus di Cibinong, can di mana itu di Ciamis itu di dia. Tapi ngapain mesti dipamerin? Gak baik juga kan gitu. Jadi ya udah mendingan kita sekarang mah tetap berkarya, pamer karya itu baik gitu. Biar orang tahu kalau kita masih eksis, kita masih bisa berkarya dengan baik gitu. Pertanyaan berikutnya, rahasianya apa Mbak supaya awet muda? Bahagia terus ya, bahagia terus bersama orang-orang tersayang, bersama orang-orang terkasih yang selalu mensupport. Terus juga erek gablek duit seri, tegablek duit oke seri. Pokoknya mah kita mah ikhlas. Terus nanti selalu ceria, bahagia, montong julid ka batur, jangan nyinyir sama orang, tidak perlu sirik dengan apa yang orang punya ya. Kita jalanin hidup apa adanya aja seperti air mengalir gitu. Ayo nanya, kan mana mau apa ukuran orang? Dia ayo coba beraji pertanyaan ukuran berat nomor sabar kan? Kumaha ukuran? Aduh yang malu. Ukuran. Banyak ukuran. Pakai karembong di botol. Ayo ukuran 40, cupnya C, kadang cupnya D, tapi lingkar dadanya dikecilin lagi, dikaput lagi, dijahit sama dia, dikerot lagi, karena kan ininya kecil tapi susunan gede. Jadi kalau aku mah masih biasa, orang kan ada yang lebih gede, aku mah masih normal. Terus dia mau nanya teh, tato yang di perut itu gambar apa, terus kenapa sih mau ditato? Nah, tato di perut aku sama ini ada di betis tuh kan, ada di betis. Ini dua-duanya gambar bunga mawar tapi beda gambar gitu. Kalau yang di betis ini kelihatan banget bunga mawarnya. Kalau yang di perut itu bunga mawar aya anakan. Indungna anakna dua jeung ranting-ranting jeung naonna eta teh pokona mah jadi kayak abstrak gitu tapi kelihatan mawarnya gitu. Terus pertanyaan muka dua, kenapa mau ditato? Nih ya. Kalian kan nggak tahu alasannya kenapa aku pengen banget bukan pengen banget sih, data hayang sebenarnya ditato teh nggak mau aku juga gitu. Soalnya aku ngeliat adek aku ditato, aku aing dicarekan gitu kan, dicarekan bebe akan dimarahin, bener-bener itu adek saya gitu kan, kasih Eka karena dia punya tato kan gede di sini, terus di dia, terus di mana di saya teh tatonya loba Allah dicarekan ke urang. Nah kenapa sekarang aku pengen ditato? Karena gini, aku punya bekas luka di bagian perut, luka bekas sesar gitu, abis ngelahirin anak aku gitu. Dan bekas sesarnya itu nggak melintang di nggak gini gitu kan, tapi gini gitu. Nah gitu, jadi kalau kalian lihat agak bawah itu pasti kelihatan banget ada hitam bekas operasi gitu kan. Nah kenapa bentuknya kayak gini? Karena itu 2 kali operasi. Tahun 2001 aku operasi karena ada gejala tumor usus pada waktu itu ya. Tapi disangka dokter katanya ada hamil di luar kandungan, diprediksi, padahal bukan. Itu memang pure karena penyakit aja gitu kan. Itu emang udah melintang, si jahitannya memang udah melintang. Tahun 2006 aku melahirkan sesar. Harusnya jahitannya kan di bawah,
Tetapi karena aku sudah punya bekas jahitan di sini di atas, atau memang jika kieu kita nama letter T kieu tah dijungkir kan nggak mungkin kan. Aku nggak mau, aku minta ke dokter gitu, samain aja, jadi biar satu garis itu aja gitu. Ternyata aku tunggu-tunggu kok nggak hilang-hilang, udah di laser juga nya geus urih mah bedeng aing geus rusak mah di laser, tapi nggak hilang. Nah, akhirnya aku minta izin ke suami aku. Cara satu-satunya supaya bekas sesar itu tidak terlihat adalah dengan ditato gitu kan. Lain minta izin mimitin nama kita ku aing di bobodo, ayah bunda mau disulam. Tapi kan salaki orang lebih pintar tuh bisa di bobodonya. Tapi kalau suami aku tuh ya udahlah, yang penting asal bunda bahagia aja gitu. Tapi sebetulnya di dalam hatinya dia nggak pernah ngizinin istrinya untuk ditato gitu ya gitu. Terus yang dibetis di sini, kenapa aku pengen di sini dibetis? Karena ini ada bekas singkayo guys. Nanti singkayo kan stretch mark, ada 3 garis tapi kecil-kecil cuma dalam. Nah itu warnanya merahnya lain putih kemerah-merahan gitu ya. Kalau ditelok-telok dari dekat itu kelihatan, tapi kalau dari jauh nggak. Tapi tetap aku nggak pede gitu, dan aku nggak suka gitu kan. Nah akhirnya aku tato juga gitu. Jadi untuk menghilangkan bekas luka, gak niat sama sekali untuk ditato gitu. Jadi mun aya anu non pikiran anu aneh-aneh mah nya mun digaya ditato gitu. Nah alasannya itu untuk supaya bekas luka aku tuh gak kelihatan gitu. Nah itu pertanyaan seputar tato. Geus kalian durasina mah berupa panjang teuing geus nya. Oke. Guys, ini kan masih banyak pertanyaan. Kalian semua sih nanya kapan rilis lagu liar. Sudah rilis guys, sudah ada di channel YouTube aku Nita Thalia Official gitu. Nah makanya kalian jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Jangan lupa, ini kita nanti setelah video ini kita mau bikin video-video yang seru-seru banget. Nanti kita mau bikin video masak-masak, terus juga kegiatan kita pas lagi kerja, ke syuting TV, off air dan lain sebagainya.